Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan berita ini. Saya mau sampaikan Bapak kita itu sangat baik. Karena itu dia membangkitkan putra-putra yang jadi bapak-bapak rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh yang dibutuhkan hari ini adalah bapak-bapak rohani. Karena banyak bapak-bapak jasmani yang tidak berfungsi sebagai suami dan sebagai bapak. Dan itu menimbulkan banyak masalah. Even Moses, ya, dan juga Elia, Musa, dan kemudian putranya Yosua tidak ada lanjutannya. Yang ada hakim-hakim. Sehingga umat Tuhan jatuh bolak-balik karena tidak ada seorang bapak yang meneruskan. Kemudian Elia dan Elisha, kedua-duanya tidak menikah. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi gagal untuk membangkitkan putra-putra rohani. Saya berdoa namanya berbuah itu melahirkan putra-putra rohani, saudara yang kekasih. Dengan baik-baik ya. Di dalam Yohanes pasal 21, Yesus memulai pelayanannya mujizatnya dua. Yang pertama itu pada keluarga. Karena itu perkataan bed itu penting. Ini 5782P bed. Apa yang dikatakan bapak, ya, suami kepada istri, orang tua kepada anak itu menentukan. Bukan cuma atmosfer di rumah, tetapi juga masa depan anak-anak kita. Dan Kristus sengaja mengajak murid-muridnya ke Galilea. Apa kurang tempat toh? Ya, mereka pada waktu Yesus bangkit kan di daerah Yudea. Kenapa kok harus ke Galilea? Untuk mengingatkan mereka. Dan saudaraku, mereka mencari ikan sepanjang malam dan tidak menemukan seekor ikan pun sekalipun yang paling kecil. Apa message-nya ini? Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya di luar Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian dari tepi pantai, mereka itu kan seharusnya menunggu Yesus. Tapi mereka membuang waktu cari ikan, saudara. Saudaraku, dari pantai ada suara. Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Do you have meat for breakfast? Mereka tidak punya apa-apa. Dan saat itu Petrus tahu. Itu Tuhan Yesus. Yang memberitahu. Yohanes. Itu Tuhan. Segera dia datang mendekati Yesus. Dan kita melihat di sini bagaimana sikap Kristus memulihkan. Petrus itu menyangkal Yesus terang. Bahkan dia sumpah tidak kenal Yesus. Hari-hari ini saya ulangi pesan Tuhan. Barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat pada waktu kedatanganku dengan kemuliaan itu. Tetapi saudaraku, jangan sampai ada pada kita hari-hari yang kita dengar ada orang berbicara di YouTube, masuk penjara, digebukin, dilumuri kotoran dan sebagainya. Jangan kecil hati. Yesus berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Tapi Petrus menepuk dada. Semua meninggalkan engkau, aku tidak bakal. Ketika itu apa yang terjadi? Yesus memberi makan kepada murid-muridnya. Yesus yang sudah bangkit. Bukan lagi sekedar guru, bukan sekedar nabi. He is God. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Tapi di sini kasih Bapa yang luar biasa. Dan dia tanya dengan lembut, bukan dengan bentak-bentak pada Simon Petrus. Simon, ya anak Yunus. Simon Baryona, apa engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya apa kau agapau kepada agape? 3 kali ditanya. 3 kali dia menyangkal, 3 kali diberi kesempatan untuk mengatakan, I love you Lord. Gembalakan domba-dombaku. Saya berbicara khusus mungkin untuk Petrus-Petrus yang ada di luar sana. Yang pernah yaitu mundur daripada Tuhan. I tell you, Tuhan tanya, apa kamu punya lauk pauk? Tuhan tahu kita makan tadi pagi, teri kacang atau pecel. God knows. Dan dia sebetulnya menyediakan lewat orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan saya mau sampaikan, sungguh Tuhan itu luar biasa. Sang putra mewakili sang bapa dan berkata, do you love me? Jawab, yes Lord, I love you. God bless you warga kerajaan. Amin.
Puji Tuhan, saya berada di gereja kita di Kilo 21. Saat ini kita sedang melaksanakan vaksinasi tahap pertama, dosis pertama bagi 240 warga gereja dan juga warga di sekitar gereja. Kita jadi berkat untuk mereka semua. Puji Tuhan, GBI Rock Balikpapan mendapat kepercayaan dari Dinas Kesehatan untuk memvaksinasi 240 warga yang ada di sekitar gereja kita di satelit Rock 21. Demikian laporan saya dari halaman GBI Rock 21. Terima kasih untuk diadakannya vaksin ini di GBI Rock, sangat membantu masyarakat. Untuk vaksin pertama ini sangat bagus, ya sangat membantu sekali lah, sangat banyak-banyak terima kasih untuk diadakannya vaksin di GBI Rock ini. Terima kasih untuk Perumahan Mentari dan GBI Rock yang sudah mengadakan vaksinasi. Terima kasih banyak ya, kami sangat senang sekali. Ayo mari-mari. Gimana vaksinasi hari ini? Mantap, terima kasih GBI Rock. We help you to fulfill your destiny. Thank you. Shalom. What's up, Rock People? Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Kami akan menikmati semua ini ya Bapa. Hanya untuk Engkau, Raja di atas segala Raja. Amin. Let's go. Woo. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Hey.
yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan dulu sekarang. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Dan bersamamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Engkau Raja yang hebat selalu untuk hidup kami. Haleluya. Bentar ya. Come on. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker,
Katakan, even I see it. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Yes, yes. Woo. Thank you, Lord. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing again. Waymaker, woo. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang selalu spesial ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Karena kami tahu kami sedang berjumpa dengan Engkau lewat firman-Mu, karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Dan karena itu kami bersuka cita ya Tuhan, kami bersyukur sekali karena kami akan mendapatkan banyak inspirasi, tuntunan dari Tuhan. Kami juga percaya kekuatan dari Tuhan, bahkan mujizat oleh kuasa firman-Mu yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan, kami sangat-sangat membuka hati, sangat-sangat bergairah untuk mau mendengarkan Kau bicara lewat hamba-Mu. Sebab itu pakai hamba-Mu Tuhan, dari semua yang Kupersiapkan, biarlah firman-Mu sendiri yang berbicara buat kami. Kami buka hati mau dengar Tuhan bicara dalam nama Yesus. Amin. Lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu. Itulah judul kita dalam rangkaian pelajaran tentang kedalaman. Kedalaman apa yang perlu kita pelajari sekarang? Yaitu kedalaman di dalam firman Tuhan. Minggu lalu kita belajar kedalaman dalam hubungan dengan Tuhan atau Yesus dalam pribadinya sendiri. Dan pasti kalau kita bicara tentang berakar, bersungguh-sungguh, kedalaman di dalam pertumbuhan iman kita, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, maka sudah nggak bisa kalau kita tidak membicarakan kedalaman di dalam hubungan kita dengan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat bahwa firman Tuhan atau Alkitab yang kita punya sebenarnya harus dilihat
secara benar dalam pengertian bahwa Alkitab atau firman Tuhan lebih dari yang kita kira. Dia adalah harta yang luar biasa, sama seperti Yesus. Dan jangan lupa, Yesus juga adalah sang firman, kan gitu ya. Jadi firman Tuhan adalah harta istimewa, tak tergantikan, tak terbandingkan. Dan harta yang istimewa, yang luar biasa, yang tak tergantikan dan tak terbandingkan ini, sebenarnya sudah kita punya. Kita punya harta yang lebih indah dari emas, bahkan sebentar kita baca lebih indah dari emas tua sekalipun, lebih manis daripada madu. Sudah dikasih Tuhan, mari kita baca sama-sama Mazmur 19 ayat 8. Dan seterusnya ke bawah. Saudara bisa ikutin di tempat saudara masing-masing tentunya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ayat 9. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat 11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Wih. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jadi madu original, madu asli. Ayat 12. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, oleh firman Tuhan. Dan orang yang berpegang padanya, pada firman, mendapat upah yang besar. Jadi, saudara dikasih Tuhan, itulah ayat yang kita baca barusan. Clear sekali bahwa, saya mau bilang ini buat kita semua, bahwa kita harus mulai melihat Alkitab atau firman Tuhan sebagai sebuah harta yang berharga, istimewa dan mahal. Yang saya bilang tadi, tak tergantikan, tak terbandingkan. Memiliki firman atau memiliki Alkitab yang tertulis, firman Tuhan yang tertulis, adalah sebuah kemewahan yang sejati. Lagi, memiliki Alkitab dan firman Tuhan yang tertulis adalah sebuah kemewahan yang sejati. Kenapa ini perlu kita highlight? Karena banyak dari kita, atau saya berani bilang kita paling banyak telah gagal di dalam melihat Alkitab dan firman Tuhan sebagai sebuah kemewahan. Bahkan saya bilang kemewahan yang sejati. Semua kemewahan yang para sultan punya, sultan dunia, crazy rich, kemewahannya enggak sejati. Kemewahannya sementara. Baru-baru ini presiden meresmikan sebuah pabrik yang besar. Kalau enggak salah bernilai 2 triliun oleh seorang sultan di Kalimantan Selatan. Sultan Banjarmasin. Wow, saudara. Tapi, apakah kita kemudian hanya melihat kemewahan-kemewahan para sultan ini? Dan kemudian melihat bahwa kita adalah orang yang tidak lebih baik daripada mereka? Atau justru kita harus membangun kesadaran bahwa kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan, kita punya, dengar ini ya, kita punya kemewahan yang sejati. Sama seperti Yesus sebagai harta yang sangat mahal. Demikian juga Tuhan dalam bentuk firman yang tertulis. Adalah harta yang mahal yang kita punya. Mari, saya mengajak keluarga besarku Rock Balikpapan dan seluruh semua yang mengikuti pelajaran ini. Lihatlah Alkitab saudara.
sebagai sebuah harta yang istimewa, yang mahal, dan yang sejati. Kekal nilainya. Lihat. Karena kita paling banyak gagal melihat Alkitab sebagai sebuah kemewahan. So dikasih Tuhan, Yeremia 15 ayat 16, pernah kita baca ayat ini. Dia bilang, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Saudaraku, eklesia, keluarga besar Rock Balikpapan dan semua yang mengikuti pelajaran ini. Saudara punya harta yang mahal, istimewa, tak tergantikan dan tak terbandingkan. Dia ada di tangan kita. Dia bisa bentuk kekinian karena dia dalam bentuk gadget. Kita tidak usah dikotomikan Alkitab tertulis dalam bentuk buku dan dalam bentuk gadget. Dia tetap adalah firman Tuhan, dia tetap adalah Alkitab. Sampai sekarang, di tempat tidur saya di samping, ada Alkitab buku yang selalu saya taruh, yang kapan aja bisa saya ambil, persis di sebelah tempat saya tidur, di sisi saya sebelah kiri. Bukan untuk pengusir setan, penolak bala, supaya tidurnya tidak mimpi buruk, enggak. Tapi saya kalau melihat Alkitab ada dengan saya, yang paling epic ya, yang paling clear memang dalam bentuk buku. Makanya Alkitab buku yang saudara punya, pertahankan baik-baik sebagai warisan rohani saudara. Dan saya taruh itu di samping saya. Mungkin itu bisa menjadi warisan rohani kepada anak cucu saya nanti. Dan waktu kita pernah mengikuti pelantikan Presiden Amerika, selalu ada tradisi untuk melanjutkan Alkitab tua Amerika kepada presiden berikutnya, dari presiden kepada presiden. Dan presiden yang kemarin dia bawa Alkitabnya dia sendiri, Alkitab keluarganya sendiri, yang dipakai untuk pelantikannya, pelantikan Presiden Amerika. Memang itu lebih dilihat sebagai simbolisme, karena tentunya Alkitab bukan cuma sekedar simbol, tapi secara simbolis pun Alkitab memang nyata sebagai harta yang berharga dan bernilai. Asal saudara tahu bahwa dalam proses pembentukan Alkitab menjadi 66 buku yang kita punya sekarang, khususnya untuk orang Kristen Protestan, itu melalui sebuah proses yang panjang untuk menentukan ke-66 kitab yang dijadikan satu menjadi namanya Alkitab. Secara teologis saya pernah belajar apa yang disebut dengan ineransi Alkitab. Bahwa Alkitab tanpa cacat dan tanpa noda, sekalipun dia adalah kumpulan tulisan-tulisan para rasul, para nabi sebelumnya. Maka para pendahulu yang membuat ineransi Alkitab, menyepakati Alkitab sebagai firman Tuhan itu melalui proses yang sangat panjang sekali. Kalau saudara punya kesempatan untuk saudara search bibliologi, saudara coba lihat cerita tentang pembentukan 66 kitab yang menjadi Alkitab. Begitu panjang. Jadi setiap Alkitab yang kita pegang, memang itu adalah harta. Itu adalah warisan rohani yang sangat mahal. Dari generasi ke generasi, sampai menentukan 66 buku, 66 kitab menjadi Alkitab, jadi satu buku besar. Dan yang lebih istimewa lagi, bahwa Alkitab berisi firman Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita memiliki terlalu banyak alasan untuk melihat Alkitab yang kita punya sebagai harta,
sebagai warisan. Tapi bukan hanya untuk disimpan. Sebab kalau disebut warisan disimpan dan dijual misalnya dengan berpikir memiliki nilai atau harta, memiliki harga yang sangat tinggi, siapa yang mau beli? Gitu saudara dikasih Tuhan. Kita tidak bicara soal harta dan nilai warisan secara nominal uang, tapi sebenarnya jauh lebih besar dari itu. Dia adalah warisan, dia adalah harta yang tidak bisa, perhatikan ya, diukur bahkan oleh uang. Gitu. Nggak bisa. Karena setiap kata, kalimat yang ada di dalamnya itu mengandung hal yang luar biasa. Tapi saya coba tolong kita semua, dalam rangka kita belajar kedalaman pada firman Tuhan, berakar pada firman Tuhan, lebih mencintai firman Tuhan, yang lebih indah daripada emas, bahkan kumpulan emas tua, yang lebih manis bahkan daripada madu, atau madu yang keluar dari sarang madu langsung secara original. Saya akan tunjukkan 5 alasan kenapa firman ini harta yang mahal buat kita, sesuai dengan Mazmur 19 ini. Coba lihat sebentar Mazmur 19. Yang saya kasih warna merah dan saya garis bawahi warna biru. Ada 5 kata yang Alkitab suka gunakan sebagai penunjuk pada firman. Alkitab suka pakai kata Taurat Tuhan, itu firman. Alkitab suka pakai kata peraturan Tuhan, itu firman. Alkitab suka pakai kata titah-titah Tuhan, itu juga bicara firman. Alkitab suka bicara perintah Tuhan, itu firman. Dan Alkitab suka menggunakan istilah hukum-hukum Tuhan, itu firman. Jadi saudara dikasih Tuhan, dari Mazmur 19 kita melihat ada 5 secara clear, konkret, nyata, betapa luar biasanya firman Tuhan itu. Yang pertama, ayat 8, dia bilang begini, Taurat Tuhan itu sempurna, perfectly, tanpa cacat, tanpa celah. Itu bahasa asli yang saya pelajari, kata sempurna, menyegarkan jiwa. Kata menyegarkan bahasa Ibraninya adalah sub. Sub itu juga berarti mengembalikan, menyegarkan berarti berbalik atau bertobat. Jadi firman Tuhan adalah obat yang mujarab untuk masalah kesehatan mental dan jiwa kita. Karena dia menyegarkan jiwa. Dia sempurna. Bayangkan saudara, bayangkan. Bahkan saya percaya nih, saya sudah belajar secara rutin, bahkan dalam sertifikasi konsultan ilmu perilaku, behavior, saya kejar sampai level advance, ada 3 level, sudah dikasih Tuhan. Intermediate sampai advance. Basic, intermediate, advance. Saya kejar sampai advance. Dan oleh kemurahan Tuhan saya dilatih untuk membaca tulisan, ya, membaca tulisan tangan. Dan sedemikian rupa pelajaran itu berhubungan dengan ilmu psikologi dan psikiatris, dan sekalipun saya belajar bahwa masalah kejiwaan itu harus dalam level tertentu ditangani secara medis, dalam hal ini psikiater, saya juga tetap percaya bahwa orang bisa disembuhkan jiwanya, dipulihkan jiwanya oleh firman Tuhan. Saya percaya, bukan saya mengingkari obat, tapi saya percaya firman Tuhan bisa tembus kepada jiwa kita untuk menyegarkan jiwa kita. Loh, ayat ini bilang Taurat Tuhan itu sempurna. Ayo katakan sama-sama, sempurna, sempurna, sempurna. Mau apa lagi bilang? Sempurna. Jadi Alkitab yang kita punya, yang Anda pegang di gadget saudara, atau Alkitab dalam bentuk buku, itu sempurna, itu firman Tuhan. Dan karena dia sempurna, kita tidak
perlu meragukan kemanjurannya, kemujarapannya, sudah dikasih Tuhan. Dia mujarab untuk masalah kesehatan mental dan jiwa kita. Dan kenyataannya memang hari-hari ini banyak orang mentalnya sakit, jiwanya tertekan, dan itu menjadi problem yang serius akibat COVID-19 pandemic ini. Yaitu masalah kesehatan mental dan kesehatan jiwa. Dan kita tidak hanya ngomong, kita punya banyak data tentang hal itu. Di 2 tahun, almost 2 tahun terakhir ini, masalah kesehatan mental dan kesehatan kejiwaan begitu serius, menyerang banyak orang. Hanya dalam waktu 2 tahun ini. Serangan yang saya suka bilang serangan panik atau panic attack, serangan kecemasan, subur, sudah dikasih Tuhan. Orang tiba-tiba menjadi mudah cemas, dikuasai kecemasan, bahkan merasa kayak kena serangan jantung, padahal jantungnya tidak apa-apa, tapi lemes, tidak bisa bergerak, tidak bisa berdiri bahkan, sudah dikasih Tuhan. Dan menyerangnya bukan orang-orang tua, anak-anak muda. Ada masalah baru sekarang, masalah insomnia. Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Saya menemukan kasus bahkan anak muda tidak tidur, percaya atau tidak saudara, berbulan-bulan. Dalam masa pandemi ini, berbulan-bulan tidak tidur, melek saudara. Dan puji Tuhan saya percaya dia semakin dipulihkan, semakin dibebaskan, semakin sembuh oleh kemurahan Tuhan. Amin. Karena saya percaya, dan saya mau kita percaya, bahwa firman Tuhan itu sempurna. Katakan, firman Tuhan itu sempurna. Nah kalau kita bilang dia sempurna, adakah lagi harta yang lain yang lebih sempurna dari firman Tuhan? Oke, saya ulang lagi. Kalau Taurat Tuhan itu sempurna, sekarang saya bertanya, adakah harta lain yang lebih sempurna yang bisa mengungguli firman Tuhan? Nggak ada. Sudah nggak ada. Artinya, saya kasih kabar baik buat kita. Mungkin saudara punya banyak materi yang mahal-mahal, yang fancy-fancy. Tapi kalau saudara punya Alkitab dan saudara menyadari, nah ini banyak gagalnya kita. Kita kurang sadar bahwa kita punya harta yang mahal, yang sempurna. Yaitu Alkitab, sudah dikasih Tuhan. Kita punya Alkitab. Latih. Tadi kan dikatakan, apabila aku bertemu dengan firman-Mu, aku menyukainya, firman menjadi kesukaan, menjadi kegirangan bagiku. Sudah dikasih Tuhan. Ini alasan pertama kita, kenapa kita mulai melihat Alkitab lebih indah daripada emas, bahkan kumpulan emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan madu yang keluar dari sarang madunya sendiri. Amin, sudah dikasih Tuhan. Yang kedua alasannya, ayat 8 bagian berikutnya. Mari baca, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Keren gak sih? Alkitab itu, peraturan Tuhan itu, firman Tuhan itu teguh. Katakan teguh, teguh. Memberikan hikmat, katakan memberikan hikmat. Memberikan hikmat. Kepada siapa? Orang yang tidak punya pengalaman. Jadi kalau Anda merasa tidak punya pengalaman, ini kabar gembira buat kita. Anda punya Alkitab, punya firman Tuhan akan memberikan Anda hikmat. Aku tidak biasa jualan, berbisnis. Aku tidak biasa marketing. Aku tidak biasa ini, tidak biasa itu. Aku tidak punya pengalaman. Oke, faktanya memang begitu. Tapi kalau Anda dengar firman Tuhan hari ini, kalau Anda lebih dalam dengan firman Tuhan, berakar dan bersungguh-sungguh pada firman Tuhan, dengar saya mau kasih tahu, menurut Mazmur 19 ayat 8, dia bilang bahwa firman Tuhan itu, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saya pikir no debat, tidak ada perdebatan lagi. Alkitab memberikan hikmat. Hikmat. Kepada siapa? Orang yang tidak berpengalaman. Jadi ini jawaban buat Anda yang hari-hari ini sedang ragu-ragu karena merasa tidak punya pengalaman. Dan Anda mau melangkah tapi tidak punya pengalaman. Alkitab datang buat kita. Firman Tuhan datang buat kita. Firman Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Notice ya, yang penting kita melangkah di dalam tuntunan Tuhan.
Nah gitu ya, bukan yang konyol-konyolan. Nggak disuruh Tuhan, nggak punya pengalaman melangkah. Ya salah, saudara dikasih Tuhan. Tapi kalau saudara bergaul dengan firman Tuhan, Anda dituntun oleh Tuhan, nah itu maksud saya. Dan Anda melangkah walaupun enggak punya pengalaman. Oke, paling gampang. Gereja kita, keluarga besar kita, enggak punya pengalaman bangun gedung besar kan? Enggak punya pengalaman bangun gedung besar. Sekarang kita sedang membangun rumah rohani kita. House of my ecclesia atau home. Rock home. Di Kilo 5. Enggak punya pengalaman bangun gedung. Memang yang terlibat di dalamnya punya pengalaman sebagai kontraktor, developer. Ya, mereka punya pengalaman. Tapi bangun gedung, apalagi gedungnya gedung gereja. Dan saya kasih tahu, sehebat-hebat Anda developer, sehebat-hebat Anda kontraktor, pendekatan membangun gedung gereja beda, men. Anda bisa jago bangun perumahan, tapi bangun gedung gereja beda pendekatannya. Karena bangun gedung gereja memang selalu bicara iman. Orang lihatnya seperti gedung besar, berapa miliar ini. Mereka nggak tahu kita nggak punya sebanyak itu untuk membangun. Karena kita punya iman. Kita percaya disuruh Tuhan dan kita percaya Tuhan yang bangun. Kita melaksanakan apa yang Tuhan mau lakukan kepada kita. Nggak punya pengalaman kita, tapi karena kita dituntun untuk mulai melangkah, maka saya percaya pembangunan Rock Home akan diberikan hikmat oleh Tuhan kepada kita yang tak berpengalaman bangun gedung gereja, apalagi bangunnya itu secara bersama-sama, banyak kepala. Jadi saya sedikit cerita saudara, jadi tim pembangunan kita walaupun tidak banyak, tapi 2-3 orang, 3-4 orang itu punya pengalaman masing-masing. Dan pengalaman masing-masing dalam bidang masing-masing walaupun pernah bangun di tempat masing-masing, ketika mereka bekerja sama-sama dalam rangka membangun gedung gereja, ada banyak ego yang ditundukkan di tim ini. Saya senang melihatnya. Ada banyak ego, kalau kerja sendiri kan enak. Tapi ini kerja banyak orang harus menahan diri. Wah, saudara kasih Tuhan. Luar biasa teman-teman di tim pembangunan saya lihat. Luar biasa. Ada banyak pembentukan, tapi saya kasih kabar baik, mereka tetap sehati, mereka tetap semangat, walaupun mereka cukup kritis untuk banyak hal dalam proses ini. Karena memang saya mau mereka kritis, enggak boleh enggak kritis. Karena kita bangun harus punya kualitas, saudara kasih Tuhan. Harus bagus semuanya, saudara kasih, materialnya, semuanya, saudara kasih Tuhan. Nah dalam rangka itu, wah teman-teman di tim pembangunan luar biasa. Mereka tidak punya pengalaman membangun gedung gereja dengan kepala yang banyak seperti ini. Kalau mereka sendiri sering mungkin mereka developer, mereka kontraktor, mereka punya pengalaman bangun sendiri. Apa yang mau diputuskan, putuskan sendiri. Tapi sekarang nggak bisa, makanya di grup kita ada istilah dog. Harus ada yang ketok palu, kalau sudah sepakat, nanti Pimpro, ketua panitia akan ketuk palu secara virtual di WA group. Ketuk palu virtualnya ditulis dog. Kadang-kadang kalau panjang diskusinya, nanti Pak Seno sebagai ketua Pimpro akan tulis dog. Dia saking panjangnya diskusi, akhirnya pukulnya sampai berasa saudara, duok. Karena memang kita tidak punya pengalaman membangun gedung gereja. Satu, kalaupun kita punya pengalaman membangun gereja, tidak pernah seperti ini dan banyak seperti ini dengan banyak kepala, banyak perspektif, saudara kasih Tuhan, persepsi. Wah. Tapi firman Tuhan itu teguh, memberikan hikmat. Jadi kalau Anda merasa kekurangan hikmat, kabar gembira buat kita, firman Tuhan akan kasih kita hikmat. Anda merasa kurang pengalaman, yang penting adalah waktu Anda melangkah, Anda benar-benar dituntun Tuhan. Dan ketika Anda dituntun Tuhan untuk melangkah, sekalipun tidak punya pengalaman, Anda akan dikasih hikmat oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan kasih hikmat buat kita. Yang penting dituntun oleh Tuhan. Seperti kesaksian pembangunan Rock Home kita. Yang ketiga, titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Bayangkan saudara, kita akan selalu punya alasan bersuka cita oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan. Ini ibarat satu gadget, saudara kasih Tuhan. Gadget yang mutakhir, karena gadget surgawi, saudara kasih Tuhan. Alkitab itu lebih keren daripada HP kita, lebih keren daripada laptop kita yang paling mahal, lebih keren daripada tablet kita, pad kita yang paling mahal. Dia punya teknologi yang luar biasa. Satu ini punya 5 fitur yang kita sudah baca barusan. Fitur yang berikutnya apa? Dia bisa memberikan sukacita.
Gadget mana yang bisa memberikan sukacita? Games. Wah, games lah bisa memberikan sukacita. Dia mungkin bisa memberikan kesenangan tapi sementara, saudara dikasih Tuhan. Tapi ini fitur dari firman Tuhan namanya menyukakan hati. Tadi dikatakan kan Yeremia 15:16 firman-Mu itu apa? Menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan bagiku. Jadi kalau Anda kekurangan sukacita, baca firman Tuhan. Ada fitur yang menyukakan hati. Tinggal Roh Kudus menuntun saudara. Saya percaya. Kenapa saya percaya? Saya mengalami, saya hidup di dalam firman. Saya masuk dalam sebuah kedalaman firman. Saya. Bukan karena saya seorang pendeta, enggak punya pilihan. Enggak. Ini bukan soal pendeta, enggak pendeta. Ini adalah kebutuhan kita sebagai warga negara kerajaan sorga. Sebagai warga kerajaan sorga. Kita perlu selalu dengan firman Tuhan. Karena di dalamnya ada banyak fitur yang luar biasa, termasuk fitur menyukakan hati. So dikasih Tuhan, jadi saya mau bilang buat kita, kalau Anda kekurangan sukacita, coba penuhi dirimu dengan firman Tuhan. Masuk lebih dalam di dalam firman Tuhan. Di sana ada iman, ada hikmat. So dikasih Tuhan, luar biasa. Dia menyegarkan jiwa kita. Bagaimana Pak? Alami aja dulu. Susah untuk bisa menjelaskan karena itu sebuah pengalaman rohani. Saya tidak bisa ceritakan pengalaman rohani saya ketika saya baca Alkitab. Saya cuma bilang buat saudara, saudara mari alami itu. Saudara akan mengalami kesukaan, kesegaran di dalam Anda masuk pada kedalaman firman Tuhan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Mungkin saya berani bilang begini. Kalau Anda mulai kekurangan sukacita, mulai kekurangan kesukaan, mungkin kita sudah mulai jauh dari firman kali ya. Ya, sebab orang yang menyukai firman, yang berakar dalam firman Tuhan itu menyukakan hati. Mari kita balik, kalau Anda mulai kehilangan sukacita, jangan-jangan Anda memang kehilangan hubungan sama firman Tuhan. Sebab kalau orang punya hubungan yang dalam dengan firman Tuhan, ada kesukaan hati di situ. Itu dia. Itu dia. Sekalipun ada pergumulan, ada tantangan. Saya telah melihat banyak orang, ada banyak tantangan, banyak pencobaan, pergumulan. Tapi mereka tetap disegarkan, dikuatkan. Harapan selalu ada. Kenapa? Karena mereka masuk lebih dalam di dalam firman Tuhan. Mereka berakar dalam firman Tuhan. Mereka sungguh-sungguh. Dan sekali lagi saya bilang, kelemahan paling banyak orang Kristen adalah kurang sungguh-sungguh. Sebentar baca, sebentar enggak. Bolong-bolong. Aduh, enggak apa-apa sih. Itu hidup-hidup saudara. Tapi kalau saudara mau rendah hati, bertobat, enggak bisa lagi bilang bolong-bolong. Baca, penuhi. Masuk lebih dalam, berakar. Saudara akan kehilangan alasan untuk bersuka cita. Selalu ada pengharapan. Karena ada firman Tuhan yang selalu kita baca. Yang keempat, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Man. Wow. Membuat mata bercahaya. Kalau dia bicara mata, dia selalu bicara tentang sudut pandang. Dia selalu bicara tentang visi. Dia selalu bicara tentang melihat yang tidak kelihatan. Lihat, orang yang dalam firman Tuhan, orang yang kesukaannya, hartanya adalah firman Tuhan yang lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu ini, maka dia akan selalu memiliki perspektif kerajaan sorga, sudut pandang, bisa melihat yang tidak dilihat oleh orang. Kenapa? Karena dia punya firman. Ada fitur yang memberikan kepada dia sudut pandang iman, sudut pandang firman. Ada fitur yang membuat matanya bisa bercahaya. Itu saudara kasih Tuhan. Jadi Alkitab juga memiliki fitur untuk membuat mata bercahaya. Wow! Seberapa canggih gadget saudara dibandingin firman Tuhan. Dia bisa memberikan kita sudut pandang iman, sudut pandang Tuhan, sudut pandang kerajaan sorga. Luar biasa. Mata kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Keren gak sih? Walaupun ada persoalan, mata kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Tentunya pembangunan Rokom ada banyak PR masih. Kita baru mulai, bahkan kita belum mulai untuk taruh board pile. Tapi kalau kita punya firman, kita punya iman. Dan ketika kita punya iman, kita punya pengharapan. Ketika kita punya pengharapan, maka
Kita hidup oleh karena kita percaya. Dan kita percaya akan terbangun. Kita tidak bisa jelaskan bagaimana terbangun. Tapi kita punya iman. Kita punya hikmat dari Tuhan untuk memulai dan melangkah. Dan kita akan melihat sedikit demi sedikit terbelah laut. Sedikit demi sedikit yang dikasih Tuhan tercukupi, tidak berkekurangan. Saya berdoa dalam nama Yesus, pembangunan ini tidak akan berhenti oleh karena kekurangan material. Akan berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Sebentar lagi saya rindu karena di Rock Home direksi kitnya sudah jadi, tinggal finishing. Ada 3 ruangan di situ. Ruangan worker yang jaga, gudang, dan yang ketiga kantor. Kantornya cukup besar, 5x5 kalau nggak salah. Cukup besar kantornya. Dan di kantor dibikin nyaman, karena itu akan menjadi display buat jemaat kalau datang Anda bisa, dan mobil bisa turun sampai ke bawah. Di depan direksi kit sudah bisa parkir situ. Pelan-pelan, belum sekarang, masih pengerasan. Diharapkan Anda bisa nyaman turun ke bawah, tidak bingung parkiran lagi. Anda langsung akses ke kantor, cukup nyaman, dan saya berdoa. Sebentar lagi saya akan ngomong kepada tim pembangunan, karena saya akan memimpin tim doa Rock Home. Saya mau nanti menara doa ada di Rock Home, di direksi kit itu. Tempat saya berdoa sambil langsung mengangkat tangan buat pembangunan. Karena tempatnya cukup baik, cukup nyaman, dan mobil langsung parkir di situ. Jadi saya akan tunjukin jadwal-jadwalnya, kalau Anda mau bergabung dengan saya untuk berdoa, sudah bisa ikut di situ. Rencana di Novotel, tapi lebih baik di lokasinya langsung, karena saya lihat tempatnya bagus, direksi kitnya bagus, nyaman untuk berdoa di situ. Dan tidak ada tetangga, mau berdoa teriak-teriak, tidak ada yang bisa dengar, saudara. Di atas jalan raya, di sebelah sana seperti Anda tahu, itu seperti hutan, dan tidak ada tetangga. Mau teriak kayak apa juga, mau berdoa, mau pakai gitar, saudara. Kalau perlu pakai drum, tidak ada yang bisa terganggu dan terusik. Wow, ya luar biasa ya Rock Home kita. Mari saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berikan kita perspektif, sudut pandang, sehingga mata kita bercahaya. Yang terakhir, firman Tuhan itu benar, adil semuanya. Ini tentang apa? Tentang mengambil keputusan dengan pilihan-pilihan sulit. Firman Tuhan itu benar, adil semuanya. Jadi kalau sudah mulai kesulitan mengambil keputusan, mari lebih dalam di dalam firman. Lebih berakar, lebih bersungguh-sungguh membaca firman. Dan di situ Anda akan lihat Tuhan akan bicara apa yang harus Anda putuskan. Saudara dikasih Tuhan, secara adil Anda bisa mengambil keputusan untuk hidup Anda, untuk orang-orang yang terpengaruh dari keputusan itu, Tuhan akan tolong kita semuanya. Amin, saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ayat 11 bilang begini, Mazmur 19, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan lebih daripada madu tetesan dari sarang lebah. Wah, lebih manis daripada madu original. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, oleh firman Tuhan. Dan orang yang berpegang pada firman Tuhan dengan 5 fitur tadi, mendapat upah yang besar. So dikasih Tuhan, jangan lupa firman Tuhan itu adalah memberikan kita kesegaran, fitur yang menyegarkan jiwa. Dia juga fitur yang memberikan hikmat kepada kita. Dia juga adalah fitur yang menyukakan hati. Dia juga ada fitur yang membuat mata bercahaya. Wih, keren ya. Dan juga ada fitur yang keren namanya keadilan. Firman itu benar. Dia akan tolong kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa. Oke, sudah kasih Tuhan. Mari kita lihat sebentar update pembangunan Rock Home untuk minggu ini. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. Progres pembangunan gereja hari ini yaitu jalan masuk sudah jadi. Jadi Bapak Ibu atau jemaat yang mau lihat, kalau Bapak Ibu dari arah Platinum persis di simpang 3 Karyango, Jalan Projakal itu 100 meter, bisa lihat sebelah kanan. Nah, itu jalan langsung masuk, jalan selebar 5,2 meter, sudah landai, sudah bisa turun mobil sampai ke bawah. Bahkan per hari ini sudah dites, mobil gereja sudah nyampe di bawah dan bisa naik juga dengan baik. Itu aja update jalan untuk hari ini. Terima kasih. Salam warga kerajaan. Kita sudah direksi sudah tinggal
finishing aja, ada kantor, ada gudang, ada rumah untuk Pak Romi sebagai wakil. We welcome you, Lord, we welcome you. Ya, jadi untuk pengeboran air sumur kita usahakan sampai di kedalaman 70 supaya menghasilkan air yang bagus, air bawah tanah bukan air resapan dari atas. Dan itu akan digunakan untuk keperluan kita nanti untuk gedung kalau sudah jadi. Dan itu nanti kita uji dulu sampai kita lakukan pumping test selama 3 hari berturut-turut agar tidak terjadi pengurangan dari volume air. Dan Seperti untuk itu. digunakan air Dan tanah ini digunakan air tanah ini digunakan baik untuk mengisi ke kolam baptis maupun untuk kebutuhan tapi dari untuk kita pembangunan bisa. untuk di tahap awal berguna untuk apa, Pak? Tahap awal kita pakai untuk pembuatan bore pile. Oh, untuk bore pile. Ya, untuk Jadi bore langsung pile. dengan air tanah tersebut dengan ya? air tanah tersebut. Siap, Pak. Ya, walaupun tanpa melalui proses BTP. Berapa hari Pak ini, Pak? Bentar lagi? Ini estimasi saya sekitar 4 hari sudah ready. 4 hari? 4 hari. Oke, udah ready dan langsung pada tahap selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan melakukan untuk pengeboran bore pile. Terima kasih Pak Basuki. Sama-sama, Tuhan berkati. It's your home. Ya, ini adalah tiang nanti untuk narik kabel PLN kita untuk keperluan direksi kit maupun untuk keperluan pembangunan nanti. Dan ini akan dipasang kamera untuk memantau ke semua kawasan pembangunan kita itu sudah cukup memadai ketinggiannya. Jadi listrik nanti tarik dari sini langsung masuk ke direksi kit. kita akan untuk bikin meteran PLN sendiri, Pak ya? Iya, meteran PLN sendiri Untuk kebutuhan. untuk kebutuhan direksi kit maupun untuk pembangunan. Siap. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sudah dikasih Tuhan, kita akan selesai dalam firman Tuhan dan sekaligus kita akan berdoa untuk Rockcom karena kita sudah melihat mobil gereja sudah sampai ke bawah. Jadi mobil gereja langsung yang tes gitu ya. Sudah dikasih Tuhan, jadi nggak usah takut. Dan tentunya nanti akan ada pengerasan, ada waktunya di mana kita akan buka dan lagi ditata sehingga dan banyak mobil bisa parkir di bawah. Banyak, sudah dikasih Tuhan. Mungkin ke depan banyak hal yang bisa kita buat sambil pembangunan dilakukan. Wah, banyak hal bisa kita buat. Karena kalau kita punya acara di bawah, tidak ada yang bisa nonton, tidak ada yang bisa lihat, sangat close, sangat private, walaupun di tengah-tengah keramaian. Luar biasa ya. Orang yang lalu lalang di atas tidak akan pernah bisa tahu, karena ditutup pagar keliling dan tempatnya luas di bawah, dan Anda bisa lihat langsung perkembangan pembangunan kita. Oke, sedikit mari kita berdoa. Bapa, kami mengangkat tangan untuk Rockcom, akan terbangun dalam kasih karunia Tuhan. Engkau akan memberikan hikmat kepada kami semua untuk membangun, karena kami tidak punya pengalaman melakukannya. Dan aku berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga rohani yang mengikuti firman Tuhan pada saat ini. Kami mau berjanji, kami mau mencintai firman Tuhan sebagai harta yang mahal, tak terbandingkan, tak tergantikan. Sebuah warisan yang tidak lekang oleh waktu, oleh ngengat dan karat. Apapun sudah dikasih Tuhan, kami berdoa supaya anugerah-Mu nyata di dalam pembangunan ini dan di dalam firman-Mu yang kami hidupi semakin dalam dan semakin berakar di dalam Engkau. Bapa, terima kasih, meteraikan firman-Mu ini karena kami percaya Tuhan, kami akan hidup oleh karena firman Tuhan. Situasi yang sulit hari-hari ini kami akan lewati bersama dengan firman Tuhan. Tuhan, kami sembuh oleh karena firman Tuhan. Kami mendapatkan jawaban diteguhkan oleh karena firman Tuhan. Dan kami berbahagia oleh karena firman-Mu. Meteraikan ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara dikasih Tuhan, mari siapkan hati kita untuk kita mengikuti perjamuan kudus. Dan jangan lupa kalau Anda kehabisan roti dan anggur, sudah bisa datang ke Rock Center untuk mendapatkannya. Di depan pintu, sengaja kita taruh di situ karena saudara bisa mudah tanpa harus masuk ke dalam Rock Center ya. Dari pagi sampai malam jam 9 saudara masih bisa datang ke Rock Center untuk mengambil roti dan anggur. Mari kita siapkan roti kita angkat sama-sama. Kita berdiri semuanya yang di rumah, mari kita berdiri yuk. Pada malam waktu Tuhan diserahkan, dia mengambil roti, dia berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, kata Tuhan. Dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku, kata firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan,
ini memang roti biasa, tapi dengan iman yang kita taruh atasnya, kita percaya, kita mengalami persekutuan yang dalam, yang intim dengan Tuhan lewat tubuhnya. Dan bukankah roti yang kita angkat tinggi ucapkan syukur nih sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Yesus Kristus. Amin, saudara kasih Tuhan. Makanlah dengan syukur dalam nama Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan. Dan berkata, angkat sama-sama cawan ini. Taruh iman saudara. Taruh iman saudara pada darah Yesus. Tangan kiri pegang dada saudara sebagai tanda penyerahan. Oh, terima kasih Yesus. Kami hormati, kami hormati. Rabba Shandada. Dan Yesus berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatannya jadi peringatan akan aku. Gereja, bukankah cawan perjanjian kita angkat tinggi ucapkan syukur nih sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah yang hidup, darah yang menyembuhkan, darah yang berkuasa. Haleluya. Darah yang memulihkan, darah dari Yesus Kristus. Amin. Minumlah dengan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Gereja Tuhan, kita melakukan perjamuan kudus ini karena kita mengingat 3 hal. Mari katakan sama-sama. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Amin. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusiaku. Dan supaya kita tidak jadi lemah dan putus asa. Kami percaya kami disembuhkan. Kami percaya kami dipulihkan Tuhan. Kami percaya kami dimerdekakan oleh kuasa-Mu. Tuhan, segala pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini kami bisa lalui oleh karena kami bersekutu lebih bersungguh-sungguh, lebih dalam di dalam kedalaman firman Tuhan. Di sana kami mendapat hikmat, di sana kami mendapatkan kesembuhan, di sana kami mendapat sukacita, di sana kami mendapatkan kesegaran yang baru, energi yang baru. Di sana kami mendapatkan sudut pandang Tuhan. Oh, kami bisa melalui segala perkara oleh karena firman-Mu bekerja secara hebat di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu lewat tubuh dan darah-Mu. Dan hamba berdoa terjadi kesembuhan karena kami memandang Tuhan. Dan oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, kami disembuhkan oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kesempatan ini kami mau mendoakan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami doakan supaya bangsa ini terus mengalami pemulihan secara luar biasa. Kami bersyukur untuk pandemi yang semakin terkendalikan. Terima kasih Tuhan juga untuk kota Balikpapan, untuk Kalimantan Timur. Dan kami berdoa pemulihan ekonomi akan berjalan secara luar biasa karena campur tangan Tuhan. Sebagaimana campur tangan Tuhan dalam pemulihan pandemi, maka ekonomi pun akan pulih dan pertumbuhan ekonomi pun akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan Tuhan, semua warga Indonesia, rakyat Indonesia, termasuk orang-orang di Balikpapan akan melihat berkat dari semua campur tangan Tuhan ini. Dan gereja Tuhan akan bangkit untuk menyatakan Kristus lebih luar biasa lagi. Karena di masa sulit ini Tuhan, kami percaya Tuhan, umat percaya terpelihara sempurna dan menjadi kesaksian yang hebat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkata shalom untuk Pak Jokowi, shalom untuk Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, untuk Satgas, untuk pemerintah kami di daerah, di provinsi maupun di Kota Madia, Kabupaten. Tuhan, aku berdoa, Tuhan kami berdoa biarlah anugerah-Mu Tuhan atas mereka semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudara dikasih Tuhan, kita akan segera selesai dengan ibadah kita. Kita siapkan persembahan kita. Dan saudara dikasih Tuhan, saudara bisa melihat QR Code yang disediakan untuk Rock Home Pembangunan, untuk perpuluhan dan persembahan syukur saudara. Mari kita angkat sama-sama kita punya gadget untuk persembahan QR Code atau saudara mau transfer lewat bank. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami akan memberikan persembahan
dengan sukacita mengembalikan perpuluhan dengan syukur, bukan saja karena janji Tuhan bahwa mereka menabur pasti akan menuai, pasti akan diberkati Tuhan, amin. Tapi juga karena kami percaya bahwa kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu luar biasa. Dan kami berdoa sekali lagi untuk pembangunan Rokom akan menjadi tanda ajaib, di mana nama Tuhan dipermuliakan di sana, terbangun di dalam kasih karunia Tuhan yang hebat dan luar biasa. Keluarga besar, jemaat semua yang mengembalikan perpuluhan, Tuhan kami percaya kami akan melihat pembelaan Tuhan yang ajaib lewat kehidupan kami yang mengasihi Tuhan, juga dengan harta kami. Bapa, terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan so dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, aminkan dengan antusias, aminkan dengan sukacita, karena Anda sedang setuju dengan setiap berkat Tuhan yang turun ke atas saudara. Sebab kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor, keluar masuk kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita mau mengucapkan berkat lewat mulut kita yang diurapi Tuhan. Sambil mengepalkan dua tangan kita ini, kita mau berkata sama-sama untuk mengucapkan berkat buat tangan ini. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung, amin. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percaya berhasil, sehat dan beruntung. So dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tumpang tangan buat anak istri saudara, atau kepala keluarga kepada anggota keluarga saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah kepadamu, terimalah shalom, terima damai sejahtera, berlimpahlah dalam pengharapan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Yes, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati semuanya, shalom.